Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku ya. Lagi Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk 72 jam ke depan untukku. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan ya guys. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan spiritual yang aku tebar di setiap readinganku untuk kebaikan. Jadikan ini sebagai payung dan jembatan saja ya. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Oke, kita lihat ya. 72 jam ke depan untukku. Oke. Ada two of wands. The bottom of the decknya. Oke. Oke. Bottom of the deck ada the sun, two of wands, and the six of wands, and the devil, the magician. Oke, wow ini bagus sih. Ini perjalanan spiritualmu karena kamu coba untuk tegar ya, menghadapi orang-orang yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu bosen, kesel ya, dan yang membuat kamu bete. Nih insya Allah perjalanannya bagus ya. Ada eight of wands, the queen of wands, the magician. Ini bagus ya guys. The devil. Kamu coba untuk memaafkan, coba untuk optimis ya, menghadapi dan mempelajari perjalanan spiritualnya kamu dari yang namanya ilmu hitam ataupun ilmu putihnya gitu ya. Kamu obsesi untuk meraih kemenangan, kesuksesan ya, agar lebih positif lagi suksesnya kamu ini sebagai masa depannya kamu ya. Kamu coba untuk move on dari orang-orang sekitarmu yang sekiranya membuat kamu kecewa, membuat kamu marah, membuat kamu bosen ya. Dan di sini ya kamu coba untuk bisa kuat ya menghadapi serangan-serangan negatif, entah itu berita hoax ataupun ilmu hitam ya. Dan kamu lebih prasangkanya tuh kayak dari keburukan yang aku terima, serangan-serangan yang tidak baik, ini akan membuahkan hasil ke hal yang lebih positif ke depannya. Ini kamu coba untuk terapkan itu ya sebagai afirmasimu. Kita lihat 72 jam ke depan. Ada Page of Pentacles, the Two of Swords, and the Queen of Swords, Three of Cups, and the Six of Pentacles, Seven of Swords, and the Eight of Cups. Wow, okay. Kamu banyak hal belajar dari nol ya tentang kata tidak. Jadi kamu berani
belajar berani untuk berkata tidak, ya. Bahkan kamu juga berani mengambil keputusan untuk ngeblok kalau sesuatunya itu sudah berbau tentang perselingkuhan, kekecewaan, ya. Ini Seven of Swords ya. Kamu memutuskan untuk move on, ya. Three of Cups, Six of Pentacles. Ya, kamu ingin ngeblok sesuatu yang berbau negatif di dalam 72 jam ke depan. Dan ada kehidupan baru, ya, ada rezeki baru, ada hubungan baru. Tapi kalau ujungnya ada pengkhianatan, ya udah kamu langsung cut off, ya. Kamu belajar untuk berkata tidak, belajar untuk ngeblok, ya, tentang kehidupan baru kalau ujungnya hanya mengecewakan. Jadi lebih baik kamu kecewa di awal daripada di akhir. Kita lihat. Two of Swords, King of Cups, Ace of Swords, Seven of Wands. Kamu benar-benar pelajari ya, siapapun yang datang dalam kehidupan kamu, kalau sekiranya nggak jujur sama kamu, ya kamu cut off, kamu blok, ya. Sekiranya nggak jujur, ya, karena kamu nggak mau ada permainan lagi. Dan ini hanya menghambat doamu saja, menghambat cita-citamu. Ya, kalau orang baru datang juga hanya untuk drama, untuk topeng, ya kamu nggak mau lama-lama. Itu hanya menghambat doamu untuk sukses yang sudah kamu bangun, ya. Jadi ya kamu bisa berkata tidak dan langsung bisa cut off orang tersebut. Ya, Seven of Swords kita lihat. The Knight of Wands tuh. Queen of Wands. Itu kan The Magician. Kamu tahu gitu loh, ini orang hanya main-main sama kamu atau enggak, kamu tahu. Tapi kamu coba untuk terlihat santai ya. Jadi mengikuti permainannya siapapun lah yang datang dalam kehidupanmu, karena kamu gunakan spiritualmu. Ya, kamu gunakan spiritualmu. Dan ya di sini kamu coba untuk terlihat santai. Ya, dalam permainannya siapapun yang datang dalam hidupmu. Three of Wands, Nine of Wands, and the Emperor. Ya, kamu mantau dari kejauhan nih. Orang tersebut memang ya sebenarnya mau halangin masa depan kamu aja. Jadi
komitmen sama kamu, hubungan sama kamu juga ini menggantung. Ya, kecewa sih, cuman kamu cukup cut off aja ya, dan itu membuat kamu berani tegas. Kalau masalah keuangan ada ya, tapi kayak gini loh. Oke, gue dapat rezeki, tapi kalau rezekinya itu tidak baik buat gue, ya gue akan tinggalkan, kayak gitu ya. Rezekinya ada 72 jam ke depan ya, ada banyak kerjasama. Tapi kalau misalnya kerjasama itu orang tersebut tidak jujur sama kamu, ya udah, kamu tinggalkan ya. Kita lihat Eight of Cups, Seven of Cups, Nine of Wands, The Judgment. Tuh. Ya, kamu meninggalkan karena kamu pelajari target hidup kamu ke depannya. Kamu ingin bangkit, kamu ingin sukses ya. Ini yang kamu pelajari ya, tentang kehidupan kamu di masa lalu. Ya, kamu coba untuk melindungi target hidupmu, dan kamu ingin menghalangi sesuatu yang berbau fantasi ataupun ilusi berlebihan ya. Jadi ini suatu kebangkitan spiritual. Rezeki ada, kebahagiaan ada, tapi kamu akan coba untuk ngeblok atau cut off seseorang itu ketika sudah berbau kebohongan. Bagus sih kalau aku bilang ya, bukannya nggak ada rezeki, ada. Ini banyak sih, bahagia juga ada. Tapi kamu lebih teliti ya. Six of Wands, Three of Swords ya, and the Page of Wands. Tuh. Ya, kalau kesuksesan dan kebahagiaannya kamu ternyata prosesinya menyakiti, kalau aku lihat di sini sih ya, kamu tetap optimistik aja ya, tetap semangat. Walaupun kesuksesan kamu itu harus merasakan kesakitan, karena bagi kamu lebih baik kecewa di awal ya. Misalnya jangan terlalu kelamaan lah kebohongan itu terjadi ya. Jadi kamu lebih baik, ya udahlah, lebih baik ketahuan sekarang daripada nanti ya, karena kamu gak mau ganggu target hidup kamu selanjutnya lagi. Kamu belajar dari masa lalu yang terlalu ketakutan tentang kecewa ya, takut kenyataan tentang kekecewaan. Namanya kehidupan pasti ada ujiannya tentang diberi kekecewaan nih guys. Jadi sekarang kamu tuh lebih berani dan kamu lebih tegas. Itu yang membuat energi kamu lebih baik ya. Bukan kamu menolak rezeki dan kebahagiaan, tidak. Tapi kamu coba untuk memberikan batasan. Kalau kebahagiaan dan rezeki itu hanya menyakiti dirimu, menyakiti orang lain, ya kamu meninggalkan aja, cut off ya, move on. Dan kamu tahu di sini banyak banget serangan-serangan, entah itu berita hoax ataupun ilmu hitam ya. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Patient, gentles,
All is well. That's good. Take back your power. Gentleness. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with the gentle people, situation, and environments. Ya, jadi kamu harus jaga diri untuk dirimu sendiri. Untuk kali ini kamu harus bisa lindungi dirimu ya dengan cara ya kamu harus bisa membatasi ya siapapun dalam situasi manapun dengan orang siapapun ya, terutama orang yang iri denganmu. Ini kamu membatasi dengan gentle, jadi dengan baik-baik aja ya. Berikan batasan aja. Patience. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Sabar dalam menanam, menjaga, merawat, dan pada akhirnya impiannya kamu itu akan terwujud ketika kamu konsisten, komitmen dalam processingnya secara alami. Kamu juga harus jaga diri sendiri. Ini akan ada hasilnya dari apa yang kamu tanam selama ini ya. Dan aku ngeliatnya di sini all is well, semuanya akan baik-baik aja ya. 72 jam ke depan semuanya akan baik-baik aja ya. Everything is happening exactly as it is supposed to, with the hidden blessing you will soon understand. Semuanya akan baik-baik aja. Segala yang terjadi ya memang udah harus terjadi, dan apapun yang tersembunyi nanti akan ada keberkahan yang pastinya kamu pahami ya. Take back your power, spiritual understanding. Tadi aku udah bilang, awakening spiritual. I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truth. Take back your power. Archangel Raziel, use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. Jadi kamu mendapati keberkahan, hidayah, informasi apapun, entah itu simbol angka, simbol hewan, ya, untuk menolong perkembangan spiritualnya kamu, ya, agar kamu mengerti dan memahami tentang ya menggunakan kelebihan yang Tuhan kasih ke kamu. Gunakanlah untuk niatkan untuk manifesti ya keberkahan dalam hidupmu. Dan ya kamu harus mendengarkan, memahami isi hatimu ya, dan juga dari orang lain itu dengan bijak. Oke. Dan aku ngelihat di sini ya kamu harus gentle ya, merawat diri, gentle membatasi lingkungan. Kalau sekiranya orang-orang sekitarmu tidak baik, terutama dalam ucapan sehari-harinya mereka, ya kamu batasi. Kamu tanam lagi dengan kebaikan, ya dengan kata-kata yang positif, karena itu akan kamu petik hasilnya di hari ke depan. Ya, dan ya aku lihat sih di sini kamu akan mendapati pertolongan sih ya. Ketika kamu memahami, belajar, membatasi diri, belajar menanam lagi, dan yakin semuanya akan baik-baik saja. Kamu di situ akan diberikan suatu hidayah dan pertolongan. Jadi intinya kamu harus tenang dan sabar, ya, konsisten dalam menanam sesuatunya, tidak bisa diburu-burukan. Ya,
Tidak bisa diburu-burukan, oh harus hamil atau harus nikah tahun ini, harus berhasil tahun ini, nggak bisa. Ya semua butuh prosesinya sebagai eh, sebagai tanda ketulusan keikhlasannya kamu agar kamu tidak terlalu melekat tentang keegoan. Ya, semuanya akan baik-baik aja. Insya Allah ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.